Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. 9 Maret 2025 ada dua saham yang menurut saya bisa jadi watchlist teman-teman di kuartal 1 2025, yaitu saham CNMA dan SIDO gitu ya. Dua-duanya leader di marketnya masing-masing. Disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Ide dasarnya apa Bang untuk investasi dua emiten kali ini? Saya lihat ini sebagai sebuah fair opportunity dari dua emiten consumer ya, langsung B2C gitu ya, yang leading di sektornya masing-masing. Kita akan bahas dari kinerja sampai catatan summary dari kedua emiten ini. So kita cepat aja mulai dari CNMA gitu ya. Kalau kita bicara CNMA kinerjanya, ada hal yang menarik adalah pertumbuhan yang cukup sejalan antara kenaikan revenue 9% dan laba bersih 8% dengan pertumbuhan 16% bioskop dan 70 layar di 2024 gitu ya. Kenaikan 16 bioskop ini setara dengan kurang lebih 7%-an dari total mereka gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka ingin naik 10% di tahun 2025 ya tinggal jumlah bioskopnya yang diperbanyak gitu ya. Memang bisa ketolong juga kalau filmnya sepanjang tahun tuh bagus-bagus banget ya, otomatis mungkin animo penonton lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Itu bisa jadi karena filmnya bagus-bagus banget. Jadi CNM mampu membukukan pendapatan 5,7 triliun di tahun 2024 gitu ya, dengan keuntungan akhirnya 803 miliar. Jumlah ini tuh naik signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 loh teman-teman. Ya mungkin ini masih situasi post pandemi ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi kenaikannya jelas cukup signifikan dari 2022 ke 2024. Nah, kalau tadi kita bilang bahwa kenaikan kinerja baik revenue maupun laba bersih itu didorong oleh pertumbuhan bioskop, pertanyaan adalah apakah CNMA mampu mendanai pertumbuhan-pertumbuhan ini selanjutnya gitu ya, terlepas dari apakah surveinya kota titik-titiknya itu tersedia atau enggak gitu. Kalau sudah terlalu padat kan juga agak mengkhawatirkan, artinya pertumbuhannya mulai melambat. Tapi terlepas dari itu, duitnya mampu atau enggak? Dan jawabannya adalah mampu gitu ya. Mereka punya kas 2 triliun, DER-nya 0. Jadi kondisi ini membuat mereka bisa membiayai capex-nya sendiri. Sehat banget ini keuangannya si CNMA. Dan mereka juga bisa kita ekspektasikan bagi dividen di level 7-9% dengan kekuatan kasnya ini. Jadi kasnya yang 2 triliun ini bisa membuat ya dividennya dibagikan dan ekspansinya mereka bisa pakai dengan dana sendiri, sehingga tidak perlu ada utang, tidak perlu ada beban bunga membayar utangnya. Secara valuasi, ini adalah yang paling menarik dari CNMA, yaitu harganya yang sudah dibanting turun jauh banget bos, dari 270 ke 135-an gitu ya. Jadi secara min PI 5 tahunannya, karena ini baru 3 tahun, ya ini strong under value. PBV-nya memang tinggi sih, 2,6 kali dan per 15 kali, tapi apakah ini terlalu mahal? Menurut saya enggak. Kenapa? Satu, kompetisi bioskop di Indonesia menurut saya agak berat bagi kompetitor untuk ngejar aksesoris gitu ya. Agak berat di sana. Ini sudah jadi leadernya, leading sektor movie entertainment gitu ya. Ditambah dengan bisnis jualan makanannya yang sangat erat banget nih. Orang kayak beli tiket bioskop, beli makanannya. Dan secara market share otomatis ya mereka sudah menguasai banyak gitu ya. Unggul jauh dibandingkan dengan kompetitor yang ada di Indonesia. Yang menarik tentang harganya adalah penurunannya gitu ya. Kalau saya nama ini kembali ke harga IPO-nya itu sudah beggar ya, 100% kenaikannya. Jadi penurunan tajam ini tidak disertai oleh penurunan kinerja, sebaliknya kinerjanya naik secara terukur. Saya cukup confident saham ini akan rebound. Tapi apakah berharap dia kembali ke IPO? Jelas kita berharap sebagai investornya. Tapi kalaupun enggak, ingat kita masih punya dapat dividen 7-9% dari CNMA. Dan kalau kita bicara soal ratingnya, saya put di sini adalah A- gitu ya untuk CNMA. Kenapa ada minusnya dikit? Minusnya adalah secara projection saya melihat bagaimana strategi CNMA untuk menentukan kota-kota selanjutnya gitu ya. Jadi rencananya ketika public expo saya ingin datang menanyakan tentang ini gitu ya, roadmap kota-kota mana lagi sih yang akan diekspansikan oleh CNMA, sehingga kita tahu bahwa 2020 mereka bisa buka 20 bioskop lagi, 2026 mereka bisa buka 30 bioskop lagi karena sudah ada roadmapnya. Harapannya seperti itu. Next kita pindah ke saham yang juga jadi favorit banyak orang ya untuk value investing. SIDO muncul, kode emitennya SIDO. Kinerja, well ini bukan kinerja yang sangat impresif, enggak, tapi mereka masih bisa naik dari 2023, naik dari 2022, dan hampir mendekati masa di mana
suplemen-suplemen kesehatan benar-benar dibutuhkan 2021 saat pandemi. Oke. So ini kinerjanya yang menurut saya nggak bisa dibilang nggak impresif gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang 2021 belum setinggi itu, tapi tipis loh bedanya ya. Hanya berapa nih? Under 100 miliar. Jadi menurut saya capaian kinerja Sido di 2021 kalau nggak dibilang impresif karena bukan all time high-nya, menurut saya masih sangat oke gitu ya. Ini banyak yang review kok, banyak yang mengatakan bahwa kinerja Sido 2024 itu melebihi ekspektasi dari banyak konsensus. Dengan mereka mendapatkan laba 1,17 triliun gitu ya, ini membuat secara revenue naik 10%, laba bersihnya naik 23%. Ini dominasi profit marginnya luar biasa gitu ya. Dan yang menarik adalah kembalinya welcome back segmen herbal yang waktu itu terus-menerus ini naik terus tiap tahun, dan 2024 dia bisa mencatatkan kenaikan 6% gitu ya. Ini catatan yang cukup bagus. Teman-teman, kita tahu bahwa saham Sido itu atau Sido muncul sendiri itu core cash mesinnya, revenue mesin itu datang dari segmen herbal. Jadi ketika segmen herbal naik 6% saja, laba bersihnya naik cukup signifikan gitu ya. Jadi ini hal yang menarik dari performa Sido 2024. Nah, dengan kondisi Sido yang seperti kita tahu kasnya bagus, moncer gitu ya, kita juga bisa expect dividen sebagai waktu tunggu dengan 5-7%, sehingga kalau capital gain-nya mampir sesuai dengan harapan kita 800-850 ditambah dengan dividen, saya rasa keuntungan dari Sido bisa di atas 40%. Bagaimana valuasinya? Valuasi Sido ditawarkan di harga under value min PI 5 tahun, tapi meskipun di area under value nggak bisa dikatakan kecil sih. PBV-nya 5 kali teman-teman ya, dan PR-nya 14 kali. Tapi kinerja Sido yang bagus di 2024 ini kalau berlanjut, saya pikir nggak mungkin Sido akan bounce back lagi. Bukan hanya kinerjanya, tapi harga sahamnya gitu ya, ke angka 800, 900, bahkan ke 1000 kan pernah ya, Sido hampir ke 1000. Mudah-mudahan arahnya ke sana. Tapi syaratnya tadi ya, secara kinerja juga harus bagus juga. Jadi kalau yang CNMA saya lihat sebagai opportunity yang bisa menghasilkan bagger, Sido enggak, dia fair price ya, dia fair price. Ini menurut saya ya fair price for wonderful company lah ya untuk Sido ini, dan brandnya sangat kuat, solid gitu ya, kembali menarik perhatian market dengan pertumbuhan segmen herbal. Saya pikir ini langkah yang bagus oleh Sido di 2024. Harga sahamnya masih bergerak sideways ya, tapi saya targetkan di 850 dan bisa menghasilkan potensi 40-50% dengan gabungan capital gain dan dividend gain-nya. Investasinya B ya, karena menurut saya salah satu faktor yang menarik dari investasi adalah potensi return ya. Di samping dari risk yang kita kalkulasikan, potensi return juga penting. Nah, returnnya dari Sido ini nggak setinggi CNMA tadi yang bisa bagger, tapi it's good lah ya, kita berharap 40-50% dari capital gain dan dividend gain-nya. Itu aja teman-teman pembahasan saya kali ini untuk dua saham ya, cepat aja nih, saham CNMA dan saham Sido. Semoga ngasih insight. Kalau teman-teman mau request saham apa yang perlu dibahas, tulis juga di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Selamat menjalankan puasa juga buat teman-teman semuanya yang menjalankan. Semoga puasanya lancar besok dan seterusnya sampai Idul Fitri nanti. God bless you guys. Bye-bye.